Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak-anakku kelas 6, selamat pagi. Ya, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Arab kali ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 6, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran di Ad-Darsus Tsani atau di bab 2, yaitu tentang Al-Lughatul Arabiyyah atau bahasa Arab, ya. Oke, kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu kalian bisa mengetahui makna fi'il mudhari'. Kemudian kalian bisa memahami ciri-ciri fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga yaitu bisa memberikan contoh fi'il mudhari'. Kemudian siswa bisa merubah fi'il madhi ke dalam fi'il mudhari', tentunya sesuai dengan domirnya. Domir itu apa? Domir yaitu kata ganti. Oke, kita mulai dulu dari pengertian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau sedang dilakukan dan waktu yang akan datang atau akan dilakukan, ya. Jadi fi'il mudhari' itu adalah pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang ini dan yang akan kita lakukan. Beda, kemarin kita sudah belajar fi'il madhi. Kalau fi'il madhi yaitu fi'il atau kata kerja yang sudah kita lakukan, yang telah kita lakukan, telah makan kemarin lusa, atau 1 tahun yang lalu, atau yang lebih lama lagi. Tapi kalau untuk yang sekarang kita lakukan dan untuk besok yang kita lakukan, itu disebut fi'il mudhari'. Nah, Ustazah punya contoh fi'il mudhari'. Tuh ada sedang makan, sedang duduk, sedang minum, akan jalan, akan pergi, akan pulang. Semua itu adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi berarti telah makan, telah minum, telah duduk. Nah, itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' yaitu sedang dan akan, ya. Waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Oke, ciri-ciri fi'il mudhari'. Ya, ciri-ciri fi'il mudhari' yaitu fi'il yang didahului huruf alif, ta, ya, dan nun. Oke, saya ulangi, ciri-ciri fi'il mudhari' yaitu fi'il yang didahului huruf alif, ta, ya, dan nun. Nah, contohnya di sini ada yaktubu. Mana huruf pertamanya? Huruf pertamanya yaitu huruf ya. Jadi di sini adalah fi'il mudhari'. Oke, yang kedua ada tajlisu. Huruf ta didahului huruf ta. Di sini adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dia adalah fi'il yang didahului huruf ta. Selanjutnya ada naf'alu, ya. Di sini awal hurufnya yaitu huruf nun, ya, disebut fi'il mudhari' karena didahului huruf nun. Kemudian aqra'u, ya. Di sini ada huruf alif di awal huruf, ya, sebagaimana ciri-ciri fi'il mudhari' yaitu didahului huruf alif. Kemudian ada contoh kedua, ada kataba. Kataba ini bukan fi'il mudhari'. Kenapa? Karena tidak didahului huruf alif, ta, ya, dan nun. Kataba adalah fi'il madhi. Kemudian jalasa. Jalasa ini juga bukan fi'il mudhari'. Kenapa? Karena tidak didahului huruf alif, ta, ya, dan nun, tetapi ini adalah fi'il madhi. Fa'ala ini juga fi'il madhi. Kemudian qara'a ini juga adalah fi'il madhi. Jadi yang bawah ini bukan fi'il mudhari' tapi fi'il madhi karena tidak didahului oleh huruf alif, ta, ya, dan nun. Fahimtum sampai sini? Ya, paham. Kemudian kita masuk ke perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Kita mulai dulu dari dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti kalau di dalam bahasa Indonesia bisa saya, kamu, dia,
mereka dan lain-lain. Tapi kalau di bahasa Arab, domir diarabkan, jadi ada huwa. Apa itu huwa? Huwa adalah dia laki-laki. Kemudian hiya adalah dia perempuan. Anta adalah kata ganti untuk kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, dan nahnu adalah kami. Kalau kemarin perubahan fi'il madhi kita belajar dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, anti, antuma, antum, terus anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sudah banyak kata ganti yang kita pelajari. Hari ini fi'il mudhari' kita cukup ada 6 kata ganti saja ya. Yang lain kita pelajari untuk kemudian hari. Oke. Yang pertama, huwa, contoh fi'il madhinya adalah jalasa. Kenapa jalasa disebut fi'il madhi? Karena dia tidak didahului oleh huruf alif, ta, ya, dan nun. Fi'il mudhari' yaitu yajlisu, ketambahan ya di depan ya. Dari jalasa jadi yajlisu. Jalasa yajlisu ya. Jalasa yajlisu. Kalau hiya fi'il madhinya yaitu jalasat. Masih ingat? Ya, jalasat. Kalau fi'il mudhari' ketambahan di awal yaitu jadi tajlisu. Kalau fi'il madhi ketambahan di akhir, kalau fi'il mudhari' ketambahan di awal. Jalasat tajlisu. Selanjutnya anta ketambahan di akhir untuk fi'il madhi, jalasta. Masih ingat? Kalau fi'il mudhari' tajlisu sama kayak hiya. Kemudian anti dari perubahan jalasa fi'il madhi menjadi jalasti. Kalau fi'il mudhari'nya tajlisina, dia ketambahan huruf ta di awal dan juga huruf ya dan nun di akhir, jadi tajlisina. Kemudian ana, kalau fi'il mudhari'nya jadi jalastu, kalau fi'il madhinya jadi ajlisu. Jalastu ajlisu ya. Kemudian nahnu kalau fi'il madhinya menjadi jalasna, kalau fi'il mudhari'nya menjadi najlisu. Oke? Yuk kita baca dulu dari huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Fi'il madhinya dulu, jalasa, jalasat, jalasta, jalasti, jalastu, jalasna. Kemudian fi'il mudhari'nya yajlisu, tajlisu, tajlisu, tajlisina, ajlisu, najlisu ya. Jadi kata aslinya yaitu jalasa. Kemudian kalau dirubah menjadi fi'il mudhari' dia pasti akan ketambahan huruf di awalnya, entah itu ya, ta, alif ataupun nun sesuai dengan domirnya. Kalau domirnya anti dari jalasa maka akan menjadi tajlisina. Kalau domirnya huwa dari jalasa dia akan menjadi tajlisu. Kalau domirnya ana, kalau dia fi'il mudhari' maka akan menjadi ajlisu. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua, masih perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Domirnya masih sama, huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Kalau tadi kata dasarnya jalasa, sekarang kata dasarnya kataba. Kataba adalah artinya menulis. Huwa kataba. Kalau fi'il mudhari'nya jadi yaktubu. Kemudian hiya katabat, fi'il mudhari'nya jadi taktubu. Anta katabta, fi'il mudhari'nya jadi taktubu. Anti katabti, fi'il mudhari'nya taktubina. Ana katabtu, fi'il mudhari'nya aktubu. Nahnu fi'il madhinya adalah katabna, kalau fi'il mudhari'nya adalah naktubu
ya. Kita ulangi, huwa. Kita fi'il madinya tidak usah dibaca dulu. Huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Ulangi sekali lagi, huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Ya, kalian boleh simak, ini juga ada di pembelajaran di bab 2. Ustazah kok lupa halaman berapa. Ya, nanti dicari aja di agak akhir pembelajaran tentang fi'il mudhari. Oke? Ya. Ingat, fi'il mudhari yaitu fi'il yang ketambahan huruf ya, ta atau alif atau nun di depan kalimat. Kalau fi'il madhi dia ketambahan ta dan nun atau ya dan nun di akhir kalimat ya. Beda kataba, kalau fi'il mudhari'nya yaktubu, fi'il madhinya katabat, ketambahan ta di belakang karena kata dasarnya adalah kataba, ketambahan tak sukun di belakang. Kalau fi'il mudhari'nya ketambahannya di depan atau taktubu. Ya, katabta ketambahannya di belakang huruf ta. Kemudian kalau fi'il mudhari' taktubu ketambahannya di depan. Oke, fahimtum, bisa dipahami? Coba ustazah ganti katanya menjadi qoro'a ya. Kata dasarnya qoro'a. Kita urutkan pergantian fi'il mudhari' sesuai dhamir yang ada di sini. Oke? Dari huwa kata dasar qoro'a berarti jadi yaqra'u. Kalau hiya taqra'u. Kalau anta sama taqra'u. Anti taqra'ina. Ana aqra'u. Nahnu naqra'u. Nah, kita ganti lagi menjadi kata fa'ala. Kata dasarnya fa'ala diganti ke dalam fi'il mudhari'. Kita mulai dari huwa yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, hiya taf'ulu. Kalau anta taf'ulu, kalau anti taf'ulina, kalau ana af'ulu, kalau nahnu naf'ulu. Oke, begitu. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan contoh yang lebih banyak ada di dalam buku. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari'nya sudah, berarti kita masuk ke arti ya. Sekarang ini salah judulnya. Kita masuk ke arti. Kalau tadi kita baru belajar perubahannya, kita sekarang masuk ke artinya. Yang pertama, huwa fi'il mudhari'nya yaktubu. Apa sih artinya yaktubu? Yaktubu adalah dia laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubu darsa, dia menulis pelajaran. Yaktubul Qur'ana, dia menulis Quran. Yaktubul lughatal arabiyyata, dia menulis bahasa Arab. Nah, kemudian hiya taktubu, artinya dia perempuan sedang atau akan menulis. Kemudian anta fi'il mudhari'nya taktubu, kamu laki-laki sedang atau akan menulis. Anti taktubina, artinya kamu perempuan sedang atau akan menulis. Ana aktubu, aktubu artinya saya laki-laki dan perempuan sedang atau akan menulis. Nahnu naktubu, kami laki-laki dan perempuan sedang atau akan menulis. Oke? Nah, itu arti kata yang tadi kita pelajari. Yaktubu, dia menulis. Taktubu, dia perempuan menulis. Taktubu, dia kamu laki-laki menulis. Taktubina, kamu perempuan menulis. Aktubu, aku menulis. Naktubu, kami menulis. Oke, selanjutnya ada sama. Yajlisu artinya berarti jalasa itu artinya duduk. Kalau yajlisu artinya dia laki-laki sedang atau akan duduk. Kemudian tajlisu artinya dia perempuan sedang atau akan duduk. Tajlisu, kamu laki-laki sedang atau akan duduk. Tajlisina, kamu perempuan sedang atau akan duduk.
Ajlisu artinya aku sedang duduk. Kemudian najlisu artinya kami sedang duduk. Nah, kita masuk ke contoh dalam kalimat. Ada yaktubu Ahmadu alal kitabi. Yang mana yang fi'il mudhari'? Ya, tadi fi'il mudhari'nya ciri-cirinya ketambahan huruf ya di depan atau alif di depan. Nah, antara yaktubu dan Ahmad, mana yang fi'il, mana yang kata kerja? Ahmad itu bukan kata kerja, tapi kata benda atau isim. Berarti yang fi'il mudhari' yaitu yaktubu. Kenapa fi'il mudhari'? Karena didahului huruf ya di depannya. Karena ini adalah fi'il, kemudian didahului huruf ya di depannya. Jadi yaktubu Ahmadu alal kitabi. Artinya apa? Ya, yaktubu dia menulis. Siapa? Ahmadu, Ahmad alal kitabi di atas buku. Jadi kalau digabung menjadi Ahmad menulis di atas buku. Ahmadnya yang di depan, menulisnya yang di tengah. Tetapi Arabnya yaktubu Ahmadu alal kitabi. Ahmad menulis di atas buku. Yang kedua, taktubu Fatimatu alal kitabi. Mana yang fi'il mudhari'? Ya, di sini hanya ada satu kalimat yang didahului huruf tak, yaitu taktubu. Berarti fi'il mudhari'nya adalah taktubu. Apa sih artinya? Taktubu adalah dia menulis. Siapa? Fatimatu, Fatimah alal kitabi di atas buku. Jadi artinya Fatimah menulis di atas buku. Kemudian taqra'ul kitaba. Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya adalah taqra'u. Kata dasarnya qara'a. Artinya adalah kamu laki-laki membaca buku. Kamu laki-laki membaca buku. Kemudian taqra'inal kitaba. Mana fi'il mudhari'nya? Jelas taqra'ina, ketambahan huruf tak di depan, ya dan nun di belakang. Artinya adalah kamu perempuan membaca buku. Selanjutnya, ajlisu alal kursiyyi. Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya yaitu ajlisu. Kenapa? Karena didahului huruf alif, ya. Kata dasarnya ajlisu adalah jalasa. Oke, artinya adalah ajlisu itu saya duduk, ala di atas, al kursiyyi kursi. Kalau digabungkan menjadi saya duduk di atas kursi. Selanjutnya, nadhabu ilal madrasati. Nadhabu artinya adalah ya, artinya kami pergi, kita pergi, ila ke al-madrasati sekolah. Jadi digabung menjadi kita pergi ke sekolah. Oke, selanjutnya ya, pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita belajar hari ini tentang fi'il mudhari'. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal, ya, mengerjakan soal perubahan fi'il mudhari' sesuai dengan domirnya. Oke, nanti di situ ada 10 soal, kalian cermati setiap soal. Ustazah kasih waktu 15 menit, jadi cukup lama. Boleh kalian membuka buku paketnya di bab 2, ya, buat dilihat agar kalian juga paham dan bisa membedakan. Oke, Ustazah pesan ya kepada kalian kelas 6, kalian sudah kelas 6. Jadi Ustazah ingatkan untuk pelajaran tahfidnya, ya, sudah ada yang selesai di antara teman-teman kalian, yaitu Mas Hasan. Mas Hasan sudah selesai juz 30. Sekarang tinggal murojaah atau mengulang hafalan. Nah, kemarin Mas Angga juga sudah setoran. Ini sudah lumayan, Mas Angga sudah 2 kali setoran. Ya, yang lain gimana kabarnya? Mbak Citra, Mas Putra, Mas Kamga, Mas Bintang, Mas Farhan, ya, masih Ustazah tunggu loh ininya setorannya, ya. Biar apa? Biar kalian itu di kelas 6 ini sebelum akhir tahun lah kalian sudah selesai juz 30. Jadi kalian nanti kalau misal ada wisuda bisa wisuda semua, tidak hanya 1 anak atau 2 anak saja, ya. Selesaikan surat Abasa, ya. Mas Angga kemarin sudah selesai, kemudian sekarang sudah masuk ke surat An-Nazi'at.
Yang lain ustadzah tunggu. Kalian tidak ada alasan tidak punya nomornya ustadzah. Kenapa? Karena ustadzah sudah share dulu ya. Pas masih kalian pembelajaran offline, ustadzah sudah share nomornya ustadzah. Kalian sudah mencatat semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak setor ke ustadzah. Oke? Kalau memang kalian malu menggunakan video, boleh kalian menggunakan voice note. Ya, yang penting kalian setoran, dan ingat setorannya tidak membuka juz amma ataupun Al-Qur'an. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.